Kalau kita nanya dari mana mulainya, dari 4 SD. Aku udah rilis album nih, udah mulai dikenal, tapi duitnya belum ada kok. Gitaris aku pernah ngomong gini, kalau misalnya lu tetap kerja, yang makan lu doang, Ri. Kalau boleh tahu berapa nih saat itu manggung lo? Yo, what's up guys? Gue Rico Lubis, teman-teman sahabat Daihatsu. Bintang tamu ini nih spesial nih buat gue, karena ternyata punya sejarah dengan gue. Adi Lesmana. Wih, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, sahabat Daihatsu. Daihatsu ngepot, ready, gaspol. Rambut berubah lagi nih? Iya. Dalam 2 bulan udah berapa warna nih? 2 kali. Ijo sebelumnya. Sebelumnya ungu malah. Ungu. Oke. Habis itu bosen. Habis itu sekarang warna koral. Koral itu jenis batu ya? Kayaknya iya deh. Ri, nih Nama kok pandemi kita ya? Tegang gini ya? Pandemi tapi udah mulai, alhamdulillah udah mulai grafik menurun yang positif COVID, jadi mungkin udah mulai banyak job-job lagi nih. Ya. Tapi 1,5 tahun kemarin, gimana Ri, lu dan band itu beradaptasi terhadap situasi pandemi ini? Nah, untungnya kalau di kita tuh ada perusahaannya kok. Terus banyak apanya ya? Banyak subdivisi yang emang hobinya ditaruh di situ gitu, dan sebisa mungkin itu bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk materi gitu. Nah, ketika pandemi datang, kita sama anak-anak tuh sebenarnya udah prepare dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kesininya memang mungkin secara perekonomian mungkin bukan hanya kita gitu, kayak lu semuanya juga kalau lu kayaknya sih nggak berasa terdampak. Ya. Berasa gitu ya. Jadi kayak semuanya mungkin berasa gitu, secara manggungnya, secara keuangannya gitu. Tapi untungnya banyak bisnis-bisnis yang tadinya nggak bisa kita jalanin, malah selama pandemi malah bisa jalan gitu. Kayak kita bisa bikin liquid, terus terus berhubungan dengan per-vape-vapean. Terus kemarin kita bikin dokumenter, dibeli sama salah satu produk ayam dengan harga yang oke. Terus mau jalan film, terus banyak. Ini band nih, bukan lu doang berarti ya? Ini si 420-nya ya? Si 420-nya. Oke, tapi ya udah pasti mempengaruhi Lari ya? Secara finansial, secara keuangan pastilah. Benar. Tapi malah menurut gue banyak teman-teman juga di saat ini lu malah jadi makin kreatif ya? Iya. Karena kan lu harus survive nih, memanfaatkan digital. Dan itu salah satunya juga dilakuin sama teman-teman 420. Yes. YouTube lu jalan lagi kan? YouTube jalan. Iya bener, YouTube pribadi jadi jalan. Iya. Terus ya gitu-gitulah. Ada update apa lagi nih, Ri, di dunia musik nih? Yang pasti kemarin beberapa hari yang lalu kita berkolaborasi dengan salah satu clothing apparel tapi buat outdoor. Terus kita bikin album kompilasi. Ada Om Iwan Fals, ada Navikula, ada Firsa Bersari, banyak lah. Dan kita berkolaborasi di sana, kita bikin lagu baru. Dan hasil penjualannya itu buat disalurkan ke pelestarian untuk orangutan di Kalimantan. Nah, kerjasama juga sama Mas Andi dari Cake Andy gitu. Ya udah, jadi sama Mas Erik juga produsernya. Jadi mereka berkolaborasi, kita diajak join ke sana. Akhirnya 3 hari atau 4 hari yang lalu kita baru rilis lagu, judulnya Ramang-Ramang. Ramang-Ramang adalah sebuah kota yang sangat-sangat menarik di daerah Makassar. Jadi kalau lu turun dari Makassar, lu naik mobil sekitar 40 menit lah. Nah, bentukan tuh kayak Vietnam gitu, cuman adanya di Makassar. Jadi kemana-mana orang pakai perahu, pakai mesin, mau beli apa aja kayak. Tapi justru nggak jauh dari airport ya, kalau 40 menit itu. Iya, dekat. Jauh itu. Ya udah, akhirnya bikin lagu tentang kota itu. Ya udah, akhirnya dikasih judul Ramang-Ramang. Rencana udah rilis. Udah rilis. Dan kalian udah bisa dengar di platform digital kesayangan kalian. Wih, gila, mantap. Ri, kita sedikit tarik mundur nih. Oke. Kok gue deg-degan ya kok ya? Nggak, mau ujian kali ya? Ri, lu kan dulu nih anak basket banget nih. Iya. Anak basket banget ya. Sampai nonton, sampai ikut latihan segala, sampai nongkrong sama komunitas. Ya. Setelah itu lu juga sempat cerita sama gue, sempat kerja di dunia F&B lah. Ya. Sehingga lu memilih cari nafkah di passion lu nih. Iya. Itu gimana dari masa transisi itu sehingga akhirnya lo yakin gue kayaknya di musik deh nih. Titiknya apa tuh, Ri? Titiknya banyak sih gitu. Kalau kita nanya dari mana mulainya, dari 4 SD main musik. Bikin musik sendiri itu
satu SMA tahun 2001-2002 berarti. Musik sendiri itu lagu sendiri? Iya, gue bikin lagu sendiri, terus gue membawakan lagu gue sendiri di setiap pertunjukan gitu. Terus 2005 gue pindah ke Jakarta. Kalau kita ngobrolin basket itu pasti SMA, SMP, SMA gitu. Dan gue seneng streetball, culture-nya. Dan kenapa gue jadi punya basic hip hop dan R&B gitu. Gara-gara basket dan terinfluence ya dari situ. Iya, dari situ karena menyenangkan. Dan dulu zamanku tuh zamannya Michael Jordan, Bulls. Iya benar. Pokoknya zaman-zaman 98 ke bawah tuh menyenangkan buatku gitu. Dan akhirnya Setuju. 2005 pindah ke Jakarta, bikin band. Targetnya tadi kan label besar gitu, karena kayak ibaratnya gimana ya, kalau misalnya orang kuliah engineering tuh harus masuk ke oil company. Betul. Karena di zaman aku tuh kalau masuk oil company udah pasti hidupnya sejahtera. Kalau anak band harus masuk label. Iya betul. Dan jadi kayak sementara sekolahku nanggung gitu. Kayak walaupun lulus sampai S2 tapi kayak kok kayaknya tetap di musik gitu. Tapi kalau ditanya titik baliknya kapan, ketika aku udah rilis album nih. Udah mulai dikenal, tapi duitnya belum ada kok. Kenapa bisa begitu? Karena bayarannya masih sangat-sangat sedikit. Terus kesempatan buat 420 main itu tuh sangat-sangat kecil gitu, karena mungkin mereka ngelihatnya kayak ini anak-anaknya caur gitu ya, terus kayaknya tidak menjual, terus lagunya terlalu slow pada saat itu. Itu di tahun berapa itu? 2014. 2014. Sementara kita bermusik itu dari 2010. 2010 udah mulai bikin album baru 2014, sampai akhirnya istri aku Jet. Suatu waktu posisinya aku udah mau merit tuh, Wak. Dan aku harus ngumpulin duit. Merit kan nggak pada saat itu nggak murah lah gitu. Dan aku nggak minta sama orang tuaku gitu. Jadi kata Jet, pakai duit sendiri Ari gitu. Sementara manggung lumayan ada, tapi kok duitnya tuh pas-pasan gitu. Kalau boleh tahu berapa di saat itu manggung lo? Masih lo inget gak tuh? Pokoknya kalau aku dibayar pertama kali manggung, maksudnya udah dibayar gitu ya? Iya, fee-nya 250 satu orang kali. 250? Ini udah 420 nih? Udah 420. 250.000? Iya. Sementara kalau mau merit kan lu perlu banyak kan? Itu udah habis bensin sama karcis parkir tuh. Asli. Terus akhirnya istri aku bilang, kita kumpul di studioku, di studio anak-anak. Akhirnya bilang ke anak-anak, ini kalau Ari masih begini-begini aja, kayaknya Ari harus mengambil jalur yang lain. Sementara pada saat itu aku ditawarin sama beberapa perusahaan yang bagus gitu. Untuk kerja sebagai konseptor dan lain-lain gitu. Karena memang basicnya di situ. Terus akhirnya anak-anak, wah kita sempat nangis-nangisan tuh kayak, ya kenapa kita bisa nggak jalan ya gitu-gitu. Ya karena ya pada saat itu memang anak-anak fokusnya di studio, aku yang jalan gitu. Ya, sementara nggak bisa kayak gitu lah pada saat itu tuh. Jadi semuanya harus jalan. Jadi kayak besoknya anak-anak tuh kayak bawa demo kemana-mana, nongkrong kemana-mana tuh bawa demo, bawa flash disk, terus nyolokin ke maksudnya ke swalayan yang sekarang banyak beredar tuh, kayak Mbak boleh colokin flash disk nggak ya biar pas customer datang bisa dengerin lagu colok di sana, coffee shop di mana kita bawa flash disk colokin. Ya udah tuh, jadi anak-anak bilang, Ri kalau bisa lu jangan kerja dulu deh gitu, tetap di 420. Dalam hatiku tetap, walaupun istri aku bilang Ari bakal cabut nih kalau 420, tapi hati aku tuh kayak nggak nih, bisa nih dikit lagi nih dikit. Benar. Tapi pernah nggak sih kau ngerasa kayak sering kayak ini basket bukannya? Gue di Urban begitu kan. Urban kan bangkrut dulu. Oh gitu ya? Bangkrut dulu. Tapi lu jalan terus akhirnya? Jalan terus saya. Sama kayak gitu. Sampai akhirnya ngerasa kayak, oh sama gitaris aku pernah ngomong gini, kalau misalnya lu tetap kerja, yang makan lu doang gitu. Tapi kalau lu tetap stay di 420, kita semua bisa makan. Nah dari situ tuh aku mikir, oke, akhirnya resign. Malah aku resign, bukan pindah perusahaan, resign. Udah hidup dari tabungan pada saat itu. Udah. Akhirnya dibalas Tuhan tahun 2016. Berarti jedanya 2 tahun tuh? 2 tahun tuh susah-susah. Maksudnya udah mulai bayarannya udah nggak 250.000 lagi per orang kayak gitu. Benar. Naik sehingga jadi proper lah ya. Iya, sampai sekarang gitu. Bayar. Mantap. Alhamdulillah. Ini sebenarnya dari kacamata gue sih. Kalau gue ngelihatnya tuh musik yang lo mainkan ini itu merepresentasikan selera anak zaman sekarang. Jadi gue pas denger lo di radio gitu,
oh ini anak zaman sekarang dengerinnya ini nih. Istilahnya apalah, senja apalah, pokoknya sebelum ada teman-teman mungkin kayak Firsa Bersari, Pamungkas apa, menurut gue lu juga berada di circle itu tuh, dan lu duluan. Lumayan ya. Nah, lu setuju nggak dengan persepsi gue tuh tadi? Dengan lu nih mewakili generasi sekarang untuk jenis musik tersebut? Sebenarnya kalau dibilang representasi buat zaman musik yang sekarang tuh kayaknya ada Sore, ada Efek Rumah Kaca, ada Enda Hendresa, banyak lah gitu kan. Cuman kalau di angkatan aku itu ada Baraswara, Danila, Jason Ranti, Stars and Rabbits, Payung Teduh. Payung Teduh, oke. Itu, jadi kayak, nah 420 itu termasuk yang anak bawangnya dulu, Wak. Jadi Danila udah main di stage yang besar, Baraswara udah punya tour sendiri, 420 itu masih jadi pembuka gitu. Mainnya malah di sela-sela yang pas lagi break kita main gitu. Gitu, jadi ya cuman mungkin Tuhan kasih rezeki kita lebih gitu, jadi kayaknya bisa sejajar gitu. Mungkin alhamdulillah ya, maksudnya bahasanya akhirnya bisa di panggung yang sama Danila, sama Baraswara, Payung Teduh gitu. Iya. Berarti angkatan 2014 itu ya? Iya, segitu. Lagi seru-serunya tuh 2014. Keren. Nah, tadi kan udah gue singgung di awal banyak yang mau kalian kerjain juga. Ada collab dan lain-lain, rilis berbagai macam produk juga. Kalau untuk di tahun depan, apa Ri? 2022? Film, yang pasti film. Aku pengen ngerjain film. Ada satu lagu barunya 420 yang bakal rilis sebenarnya, cuman aku masih nyari momennya. Dan ternyata ini menarik buat dijadiin film. Jadi aku tuh sekarang lagi mondar-mandir aja kok, maksudnya ketemu sama orang yang tepat gitu maksudnya. Karena ini kan filmnya tentang keluarga, tentang drama lah kita ngobrol. Dan aku pengen balik ke zaman-zaman ketika aku nonton 3 Hari Untuk Selamanya, ngobrol ketika aku nonton ADC gitu. Sementara kan kalau yang sekarang udah terlalu canggih gitu. Betul. Aku pengen dapat warnanya, ceritanya, kesederhanaannya itu ketika aku zaman-zaman kuliah 2005 lah, film-film layar lebar yang kayak Janji Joni gitu-gitu kan. Mengejar Matahari aku pengen. Nah, dan aku buta soal film. Laskar Pelangi ya kayak gitu-gitu kan. Kayaknya tuh kita nonton gitu, bukan hanya nonton film luar gitu. Nah, Home Alone, enggak. Dia bercanda mulu nih. Dia ternyata somplak otaknya asli. Berarti film ya, pokoknya rindu akan nuansa film di zaman itu. Iya, 2000-an lah gitu. 2000-an. Nah, sekarang lagi mondar-mandir cari, ibarat gini lah kayak kalau NATO tuh ada yang jago color, ada yang jago bikin realis gitu-gitu, ada yang jago bikin font. Nah, aku sekarang lagi nyari orang yang tepat siapa. Jadi nanya-nanya lah sama yang lebih senior gitu. Film, terus bakal kolaborasi dengan sebuah produk sepatu, insya Allah. Terus apa lagi? Banyak sih kayaknya. Banyak ya? Mudah-mudahan lancar ya. Amin. 2022 makin gaspol nih. Tarik mundur ke belakang lagi. Betulkah seorang Ari Lesmana itu sempat ikut Idol? Nemenin teman aku. Lu yang nggak ikut audisi nggak? Gue ikut audisi. Jadi 2000 berapa ya? Aku lupa lah, pas kuliah 2005 apa 2006. Jadi teman aku apa sih itu? Ya tahun 2006 2007 kalau nggak salah. Terus apa kesan lu tuh saat itu? Jadi teman aku datang ke sana, dia bilang, "Ri, temenin lah," gitu. Di kota apa nih? Jakarta. Oh, Jakarta. Di daerah Ancol situ. Terus aku bilang, "Pokoknya tapi aku nggak ikut ya," gitu. Itu antrian gila tuh ya. Ya udah, pas datang di situ, satu kosan kita berangkat semua. Dari yang nggak bisa nyanyi sampai yang cuman pengen ngelihat jalan-jalan ke Ancol aja tuh. Semuanya pada ikut, jadi ikut antrian, ngambil nomor gitu. Ya udah, akhirnya ngantri, ngerasain juga gitu. Dan aku ingat dulu jurinya itu Paul T5. Oh, Paul T5. Pas yang aku masuk ke ruangan itu Paul T5. Paul T5, oke. Lu bawain lagu apa tuh, Dik? Slang standar. Yo, yang judulnya Jakarta Pagi Ini kalau nggak salah. Oh, Jakarta Pagi. Jakarta Pagi Ini. Oke. Nggak lolos tapi ya? Nggak lolos. Kan rezekinya ntar tuh. Kata Allah ntar 10 tahun lagi, Ri. Iya benar. Ri, lu juga punya experience pernah manggung di Musik Asik. Ya. Gimana tentang Musik Asik menurut lu? Seru. Dan waktu itu kan kita emang bikin konsep baru pada saat itu. Ya. Dan aku seneng dibebasin secara musiknya, secara aransemen musiknya, terus bawain lagu baru karena waktu itu sempat baru ngeluarin album kalau nggak salah, terus
yang pasti main live. Asik ya? Asik. Terus yang kedua soundnya enak. Soundnya enak? Iya, karena kan kalau musisi tuh buat dapetin sound enak tuh kan suatu apa ya, bonus. Iya. Gitu, apalagi di Indonesia tuh bukan berarti soundnya nggak bagus gitu, cuman banyak keterbatasan lah gitu kok. Cuman waktu itu yang pas aku main tuh asik kan. Oke. Ri, dampak positif Daihatsu nih sama dunia musik, ya, terutama sama customer mereka, menurut lo ada nggak sih? Pastilah, pasti, karena kan produknya mobil, terus kayak aku gitu, di mobil tuh nggak lepas dari musik gitu. Pasti kamu setiap hari dengerin musik kan? Betul. Gitu, jadi kayak ya itu kalau menurut aku nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin, relate lah gitu. Mana? Jadi kayak apalagi aku selalu dengerin fisik gitu, dengerin CD segala macam gitu, dan Daihatsu keren sih. Ya bisa aja, dia emang nih paling bisa dia nih. Masuk. Perkembangan dunia otomotif. Nah, tapi si otomotif banget. Ya, tapi si Daihatsu nih, kira-kira yang lo tahu, yang lo update tentang Daihatsu ini apa? Kalau yang terpikir sama aku, Daihatsu itu mobil yang tahan banting, terus sangat-sangat adventure. Wah, betul. Kalau aku ya. Iya, benar. Karena dulu aku tinggal di Sumatera dan rata-rata mobil orang tuh Daihatsu. Oh gitu. Karena medannya emang nggak sebagus di sini. Aspalnya ini apa segala. Itu masih gitu. banyak yang orang punya kebun sawit. Jadi rata-rata mereka cari yang tahan banting, terus emang mobil-mobil yang bisa semi off-road gitu. Jadi aku nggak lazim ngelihat Daihatsu gitu. Maksudnya familiarnya malah Daihatsu. Ri, lo pernah manggung di Daihatsu Musik Asik. Ya. Menurut lo gimana tuh acara itu? Menyenangkan ya. Yang pasti itu kayak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus kebetulan kita lagi rilis album baru. Terus kita datang ke sana dengan konsep yang berbeda. Terus yang pasti mainnya live kok, karena kalau mainnya nggak live kan kadang suka kaku ya. Terus yang kedua soundnya enak, energinya dapat gitu. Dan emang dan setupnya yang bagus sih. Waktu kita main di Daihatsu Musik Asik itu tuh setupnya memang benar-benar wah, ini cocok nih sama 420 gitu. Kayaknya harusnya diadain lagi ya. Nah itu mungkin dibikin outdoor gitu. Bener. Dan lu jadi band terakhir tuh. Janganlah, gue yang pertama biar cepat pulang. Oke. Ri, lu familiar nggak sih sama brand Daihatsu tuh? Pastilah, karena aku lahir dan besar di Sumatera, Riau. Oke. Notabene adalah di sana banyak perkebunan, terus jalannya juga waktu aku kecil-kecil itu kan nggak sebagus di kota besar gitu. Jalannya masih tanah, terus kadang disiram minyak doang kok. Supaya? Nggak tahu ya, jadi kayak nggak tahu kalau di kota-kota lain. Mungkin karena di daerahku berlimpah minyak bumi, jadi kayak itu tanah jalan yang berbentuk tanah itu disiram sama minyak. Jadi kita di jalan minyak tuh. Nah, kebetulan dulu bokap kerja di salah satu perusahaan minyak dan jadi dia kadang suka minyak. Bukan jangan begitu. Bukan gitu ya. Tapi itu minyak juga loh. Iya, benar. Gitu. Dan perusahaan bokap banyak menggunakan mobil Daihatsu. Karena keperluannya memang untuk tambang dan semi adventure gitu. Jadi gua familiar sama Daihatsu. Berarti nggak usah diraguin lagi ya. Enggak dong. Perusahaan minyak aja milihnya Daihatsu. Iya. Berarti tapi lu dalam hati juga Daihatsu dong. Daihatsu banget. Sama gue ini juga. Kalau lo buka nih Daihatsu banget. Kan ada tatonya kan gini kan. Iya benar. Ada logonya di sini. Ri, dampak positif nih. Kita bicara impact-nya juga nih. Dampak positif Daihatsu terhadap dunia musik, terutama dengan customer-nya nih. Kalau ditanya mobil, seperangkat alat sound system di dalam mobil ya, betul. Itu memang harus match sih. Kalau mobil nggak ada itunya juga nggak enak gitu. Jadi kayaknya memang Daihatsu emang bisa memprovide itu, terus nyaman juga mobilnya. Dan mungkin next Daihatsu bisa bikin event yang kayak aku bilang, kita pergi keluar kota, pergi camping kemana. Apalagi lu suka traveling ya? Iya, kan banyak musisi yang suka traveling, bikin outdoor konser. Justru menarik tuh. Itu, jadi kayak Daihatsu-nya jalan, kita branding apa, setuju, bikin album kayak di dalam mobil atau apa gitu. benar. Jadi kayak
sangat-sangat menarik sih antara Daihatsu dan musik tuh sangat-sangat relate kalau menurut aku. Oke. Gimana? Di approve? Ya, konsepnya? harus di-proof dong. Nanti gua yang jadi hostnya. Oh gitu. Maunya. Jadi memang apa namanya? Gue setuju sih. Apa memang Daihatsu memang identik sama mobil yang tangguh nih ya. Ya. Mobil yang tangguh, lu juga punya history di Sumatera. Bokap juga pakai. Iya. Apalagi itu merupakan apa ya? Mobil yang memang jalannya nggak seperti di kota besar ya. Tadi Iya. yang lu bilang ya. Iya, memang adventure. Iya. Emang harus ke kebun kemana gitu. Dan itu kuat. Kuat. Daihatsu. Jadi kalau di daerah itu kuat, apalagi di ibu kota. Iya. Bener nggak? Irit lagi. Irit ya? Iya, irit. Bener-bener. Pokoknya Yang aku terbaik ingat deh. irit. Guys, oke, buat teman-teman sahabat Daihatsu, kita masih akan ngobrol nih sama Ari nih. Karena ternyata masih ada waktunya, masih ada. Waktunya masih ada. Ri, Oke. kalau misalnya kita bicara musik ya, gue sih masih musik ya. Referensi musik di lokal Lokal ya. yang lo bisa ambil kesimpulan kalau ini gue look up ke dia banget sih, sehingga membentuk diri lo menjadi Ari Lesmana 420 sekarang tuh siapa aja dari musisi-musisi legend kala itu? 2000-an yang pasti. Bebas. Tadi lu idol aja slang 90. Iya, slang pasti. Banyak sih, Wak. Padi, Silon Seven. Zaman-zaman kita lah. Oke. Kalau lokal ya, Krisya, oh iya. Krisya. Tapi kalau yang jadul-jadulnya aku suka Bruri. Bruri Marantika. Bruri, terus Uta Likumahua. Terus Pilatul juga oke loh. Iya, Pilatul bokap doyan banget tuh. Oh iya, pecah itu. Iya. Oh, buru. Farid Harja. Oh, bukan itu ya, bukan. Ya, Pilatul bukan itu ya. Sorry. Kira ini yang Pilatul gue lupa lagi. Gue baru mau ituin lupa lagi. Iya, sorry. Itu Farid Harja tadi tuh. Benar. Aku suka kamu gitu. Trolley Bells itu. Oh, iya. Roni Syaturi. Udah tua Ri. Udah tua lu tahu Trolley Bells? Tahu dong, Gua tahu. belum lahir tuh. Kalau ini Jalan Sore. Aduh, siapa? Oh, Denny Malik. Denny Malik kan? Denny Malik, iya benar-benar. Oh, Denny Malik. Video klipnya keren. Iya benar-benar. Jalan Sore. Wah, Denny Malik benar-benar. Dancer, dia juga dancer. Emang iya? Denny Malik tuh juga bisa koreografi. Tuh, bener. Oh, berarti dia temannya Ari Tulang? Enggak? Gue rasa kerabat. Punya grup WhatsApp situ, gue sempet invite, tapi gue live group. Ini ada Ladies Night nih gitu. Oh iya benar, di Ebony. Gitu. Ebony tempat apaan? Clubbing dulu zaman dulu. Oke. Clubbing zaman dulu ada. Boleh. Ri, itu musisi lokal. Kalau musisi luar yang menjadi referensi lu? Shania Twain. Wih, country lo itu. Iya, tapi satu lagu yang di pantai itu. Oh. Terus banyak kok kalau luar ya. Yang Radiohead, Coldplay, standar sih Coldplay, Oasis gitu-gitu ya kali ya. Queen doyan, cuman nggak terlalu bukan zaman lo kayaknya ya. Bukan zaman gue. Terus Nirvana. Oh, Nirvana ya. R&B udah pasti hip hop. Nelly, Tupac, Casey and Jojo, Cisco, iya benar. Wah, era itu tuh benar tuh. Kalau yang cewek-cewek bertiga apa? 50 Cent. 50 Cent. Destiny Child. Bukan. TLC. Titin Dalas Cecep kan? Iya, biasanya kan TLC tuh suka nawar-nawarin ini. Itu LC ya? Kok jadi LC? Itu SPG harusnya. LC itu favorit temen gue itu. Iya. Tapi apa namanya, kalau banyak faktor menarik, lu ternyata suka hip hop juga. Iya. Nah, kalau hip hop di Indonesia, lu dengerin siapa? Kang Iwa ada pasti. Ini tirit pagerku berbunyi. Sweet Martabak. Terus kalau dulu yang di komen sama band tuh 7 Kurcaci aku suka. Wah, 7 Kurcaci malam minggu. Terus siapa lagi ya? Neo udah pasti. ME. Oh, tapi kalau aku paling suka T5. Aku di SMA dulu. Itu R&B dong? Iya, R&B hip hop gitu maksudnya. Aku di SMA dulu pernah jadi pembukanya T5 waktu datang ke Pekanbaru. Wah, gila. Itu kayak ngeliat dia pakai baju fubu. Oh, itu zaman itu iya tuh. Gombrang-gombrang gitu ya kayak. Terus rambutnya di kondro gitu-gitu kayak wih keren sih. Itu era itu ada 2 Ri yang nyangkut di gue. T5, Brown Sugar sama The Groove kalau buat ala-ala jazz. Oke. Tofu nggak? Tofu setelah itu kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya. Pilih kasih lu. Tofu tuh uya-kuya ya. Iya benar. Ri, kita ngomongin musik nih, kayaknya lu juga harus nggak afdol ya? Nggak afdol dong, kalau nggak lu menyanyikan sebuah lagu nih yang paling baru. Oke. Jadi buat teman-teman sahabat Daihatsu, lu pasti udah penasaran kan
Bang Ari coba dong lagu barunya nih kita mau dengerin nih. Jadi buat sahabat Daihatsu lo harus follow Instagramnya Daihatsu di Daihatsu Inde, juga subscribe di YouTube channelnya Daihatsu sahabatku. Langsung nih. Oke guys, ladies and gentlemen, Ari Lesmana. Aku terdampar di tempat yang orang-orang sebelumnya tak terbayang, tak akan datang mencari pesan ataupun uang, bersenang-senang di ramang-ramang. Biarkan aku susuri aliran banyu di sini. Liukan jelma ini mendayu-dayu pergi ke hulu. Weh.